Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan pula selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel ini, sebuah channel yang kami programkan dalam bentuk intip, yakni informasi tentang ilmu pengetahuan dan peradaban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kami akan melakukan dialog dengan seorang penulis buku, yaitu saudara kita Zainal MPD. Judul buku yang akan kita bahas adalah bahwa dulu di Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Provinsi Riau, pernah ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang diberi nama dengan Kerajaan Kuntu Kampar, atau juga ada yang mengatakan Kerajaan Kuntu Darussalam. Nah, tidak banyak orang yang tahu tentang ini, tapi bagaimanapun juga sudah banyak beberapa orang profesor dan para peneliti melakukan penelitian bahwa benar di situ memang pernah ada kerajaan itu dan merupakan cikal bakal daripada Kerajaan Gunung Sahilan. Nah, untuk itu segera akan kita lakukan dialog bersama penulis buku ini, yakni Kuntu Kampar, yang ditulis oleh saudara Zainal MPD, yang mudah-mudahan saja akan menguak tabir bahwa di daerah tersebut dulunya ada sebuah kerajaan yang terkenal, bahkan sudah tersurat dan tersirat di kawasan mancanegara sana. Oleh karena itu segera kami menyapa beliau. Assalamualaikum saudara Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melakukan dialog sekitar 30 atau 40 menit ke depan tentang bahwa dulu pernah ada sebuah kerajaan di Kuntu ini yang dikenal dengan Kerajaan Kuntu atau juga Kerajaan Kuntu Darussalam. Nah, bagaimana ceritanya ini? Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para penonton sekalian, para kaula muda, pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, para pencinta sejarah, terima kasih kepada Bang Wakis Channel yang telah mengajak saya untuk berbincang-bincang seputar isi buku yang saya tulis yang diterbitkan pada tahun 2019 yang berjudul Kuntu Kampar, yang oleh penerbitnya dikategorikan sebagai buku sejarah budaya adat istiadat. Buku ini mulai saya susun semenjak tahun 2011 dan baru bisa diterbitkan tahun 2019, kira-kira 8 tahun. Baiklah, Kampung Kuntu berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Menurut para ahli sejarah yang saya baca dalam buku Sejarah Riau tulisan Mukhtar Lutfi dan kawan-kawan tahun 97 dan Mahdini tahun 2003 menyebutkan bahwa Kuntu adalah salah satu desa tertua di Riau. Yeah. Hal ini juga diakui oleh sejarah budayawan nasional Buya Hamka dan Mahmud Yunus dalam sebuah buku yang saya baca yang diterbitkan oleh Batara Jakarta tahun 1970, bahwa peradaban Sumatera Tengah itu dimulai dari timur, dari pantai timur, dan menyebut di sana di Kuntu itu ada ditemukan pekuburan masyarakat Muslim. Di sana disebutkan ribuan. Sampai sekarang kami dengan kawan-kawan sudah
menelusuri kuburan-kuburan lama itu, Ya. dan masih dapat kita temukan. Ya. Kuburan-kuburan itu berbatu nisan batu sungkai yang sudah membatu, Ya. atau dalam istilah disebut litipasi. Ya. Di komplek kuburan Raja Muara Sontan, komplek kuburan Raja, Ya. itu telah kami hitung yang ada sekitar 53. Nah, secara logika yang 53 itu baru satu tempat. Ya. Di tempat-tempat lain masih banyak ditemukan. Ya. Itu nisan yang selamat yang menjadi batu. Tentu Ya. banyak nisan-nisan yang lain Ya. yang tidak menjadi batu. Ya. Jadi betullah kata para sejarawan itu, ditemukan kuburan-kuburan lama di Ya. Kuntuh itu Ya. yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Para kaula muda sekalian, kalau kita buka mesin pencarian di Google, Ya. kalau kita ketik Kesultanan Kuntuh Kampar, Ya. maka di sana kita akan disajikan penjelasan bahwa Ya. Kuntuh itu sudah menjadi kota dagang, Ya. kota transit yang mengekspor rempah-rempah ke luar negeri semenjak abad keempat kelima Masehi. Ya. Berarti sebelum agama Islam masuk ke wilayah Nusantara. Ya. Dan di sana juga dijelaskan bahwa wilayah kerajaan Kuntuh Kampar ini Ya. meliputi wilayahnya Sungai Kampar Kiri, Ya. Sungai Kampar Kanan, bahkan sampai ke Payakumbuh. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin sebagian wilayah Kampar Ya. dan sebagian wilayah 50 kota. Nah, Ya. itulah kira-kira Ya. kerajaan Kuntuh Kampar Ya. pada abad keempat dan kelima Masehi. Jadi Ya. sebentar dulu, ada kerajaan Kuntuh dengan wilayah kekuasaan itu meliputi Kampar Kiri, Kampar Kanan, dan Ya. sampai ke Kabupaten 50 kota Ya. sana. Itu kalau ditelusuri, siapa mula-mula yang mendirikan kerajaan Kuntuh itu? Baiklah, menurut para tetua di Kampar Kiri, Ya. ini kita beranjak kepada asal muasal nenek Ya. moyang Ya. masyarakat Kampar Kiri. Ya. Menurut cerita orang tua, karena kita ini saya sendiri Ya. pada tahun-tahun 70-an itu sering bercerita dengan orang tua-tua, Ya. baik itu di surau atau di balai-balai. Ya. Nah, saya mendapatkan bukan saja cerita dari mulut ke mulut, Ya. atau yang disebut istilah oral history, Ya. tetapi saya juga menemukan catatan berupa tertulis Ya. dari orang tua zaman dahulu. Ya. Misal saya sebutkan misalnya bapak salah seorang nenek mama, Ya. misalnya Bapak Munir Junu, Ya. yang orang tinggalnya di desa Tanjung Belik Selatan, Ya. atau dulu namanya Ujung Bukit, Ya. atau sekarang Pulau Pencong. Nah, Ya. saya membaca Ya. catatannya bahwa nenek moyang kita di Kampar Kiri ini berasal katanya dari 50 kaum. Ya. Kalau kita baca buku-buku sejarah konvensional, sejarah nasional yang dipelajari di Ya. SD, SMP sampai perguruan tinggi, Hmm. betul bahwa nenek moyang kita di Nusantara ini adalah pendatang dari benua Asia. Ya. Nah, secara spesifik di Kampar Kiri diceritakan oleh orang tua-tua kita bahwa nenek moyang kita itu datang berkelompok, disebut 50 kaum, Ya. yang dipimpin oleh salah seorang apakah itu ketua atau penghulu atau pemukanya yang disebut dengan Ya. Datuk Sultan Mahadiraja. Ya. Di sana dalam catatan itu saya baca katanya Sultan Mahadiraja ini adalah anak dari
Iskandar Zulkarnain. Ah, Iskandar Zulkarnain, kalau kita lihat di buku-buku sejarah baik dunia, itu adalah seorang raja muslim yang menguasai dunia internasional. Saya pernah juga mendengar ceramah-ceramah atau di buku-buku bahwa ada 2 raja itu yang muslim, beriman kepada Allah, yang menguasai dunia. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Iskandar Zulkarnain. Ada pula 2 lagi yang tidak beriman kepada Allah, Namrud dan Fir'aun. Jadi menurut para ahli sejarah ada 4 orang yang terkenal di dunia ini pernah menguasai dunia. Jadi menurut cerita orang tua-tua di Kampar Kiri, Sultan Mahadiraja itu adalah anak dari Iskandar Zulkarnain yang memimpin pengungsian dengan kapal melalui pantai timur Sumatera sebanyak 50 kaum. Mengapa mereka masuk di aliran Sungai Subayang Kampar Kiri? Secara logika, kalau kita cari di Google, kita ketik sejarah Sumatera, kita akan menemukan bahwa Sungai Kampar dari Muara Sako ke hulu disebut Kampar Kanan itu dahulu masih lautan. Dahulu disebut Lawi Ombun, Laut Embun, berkabut. Jadi mereka tidak melanjutkan pelayarannya ke hulu, tapi mereka masuk ke wilayah Kampar Kiri atau Sungai Kampar Kiri. Nah, diceritakan pula di catatan orang tua-tua itu mereka singgah di Gunung Ibul. Nah, Gunung Ibul ini adalah suatu wilayah di Gunung Sahilan, yang wilayah perkampungan lama, yang sekarang masih pula ditemukan makam-makam tua seperti berbatu nisan litipasi. Saya lanjutkan, 50 kaum ini melanjutkan perjalanan ke hulu Sungai Kampar Kiri. Nah, menurut cerita orang tua dan tercatat, cerita itu dicatat oleh orang tua kita dan saya menemukan catatan itu bahwa 50 kaum ini dipimpin oleh penghulu, satu kaum, satu penghulu. Nah, maka mereka meneruskan pelayaran ke arah hulu. Tentu katanya waktu itu arahnya Gunung Hijau. Nah, jadi di dalam cerita diceritakan bahwa waktu itu baru saja terjadi banjir besar. Jadi gunung itu, sungai itu masih luas, masih dalam. Bahkan Sungai Kampar Kanan itu masih lautan. Pernah salah seorang guru saya dulu waktu SPG di Bangkinang mengatakan bahwa Rantau Berangin itu adalah pelabuhan kapal Putri Lindung Bulan. Katanya, itu dipikir oleh saya, kalau itu pelabuhan kapal, berarti kalau Bangkinang ke hilir masih laut. Katanya Rantau Berangin itu katanya pelabuhan kapal Putri Lindung Bulan. Di situ saya ambil kata-katanya. Nah, para pemuda pelajar bisa nanti berselancar di dunia maya. Nah, misalnya diketik di situ Kesultanan Kuntu Kampar, baca. Atau sejarah Sumatera, silakan dibaca-baca memperkaya pengalaman kita. Saya lanjutkan. Jadi 50 kaum ini melanjutkan pelayaran ke arah hulu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Kuntu itu sudah menjadi kota transit perdagangan rempah-rempah yang dibuktikan oleh para ahli sejarah adanya 2 pangkalan. Yaitu Pangkalan Serai dan Pangkalan Kapas. Kata-kata pangkalan ini berarti pelabuhan kapal, itu menurut ahli sejarah. Jadi kapal-kapal telah berlayar sampai ke Pangkalan Serai, Pangkalan Kapas, mengangkut rempah-rempah dan diperdagangkan di Kuntu Kampar. Nah, kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sejarah terjadinya kerajaan Kuntu Kampar?
Dan apa hubungannya di Kuntu Kampar? Juga disebut ada pula disebut Kerajaan Koto Tinggi. Iya. Nah, kita akan sama-sama mencari benang merah Kuntu Kampar, Koto Tinggi. Nah, apakah itu sama ataukah beda zaman? Iya. Menurut catatan yang saya baca, bahwa 50 kaum tadi melanjutkan pelayaran ke arah hulu. Konon kabarnya sampai di daerah Payakumbuh. Di sana mereka berhenti di sebuah padang, di sebuah tanah yang lapang. Bahasa lugasnya mengabsen lah. Mana kawan kita ini yang 50 ini mana? Setelah dihitung-hitung berkuranglah 6. 6 pimpinan tidak ada lagi di sana. Jadi tanya sama datuk ini, mana yang 6? Entah mana yang 6 tidak tahu. Mana kawan kita yang 6 itu tidak tahu. Rupanya yang 6 ini telah menetap, karena perjalanan ini bukan satu hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Yang 6 ini rupanya sudah menetap di wilayah Kampar Kiri. Ada yang diceritakan di situ, ada Datuk Godang di Kuntu, ada Datuk banyak ya, ada Datuk Malano dan sebagainya, ada Lipat Kain dan sebagainya. Jadi yang 6 tinggal Kampar Kiri, yang 44 inilah dia. Konon katanya karena kawan-kawan ini menyewa onta, jadilah Padang Sionta. Sampai sekarang Padang Sionta ditemukan di Payakumbuh. Menurut sejarah ada situ suatu tempat namanya Padang Sionta. Itu berasal katanya dari nenek mama tadi yang menyewa onta, onta kamano lah kira-kira jawabannya. Jadi saya lanjutkan. Yang 6 penghulu yang tinggal di Kampar Kiri ini mulailah membangun kehidupan baru karena mereka itu pengungsian dari benua Asia, bisa jadi di daerah India, bisa jadi pokoknya bacalah buku sejarah, pokoknya nenek moyang kita berasal dari benua Asia. Jadi setelah beberapa lama mencari penghidupan, membuka lahan, membuka tambang dan sebagainya. Karena Kampar Kiri itu terkenal dulu dengan hasil emasnya. Kalau Sumatera itu terkenal juga emasnya, di Kampar Kiri terkenal sampai sekarang. Di daerah Singingi masih ada ditemukan peninggalan tambang emas yaitu di Logas. Nah, di Kampar Kiri juga konon kabarnya dulu menghasilkan emas dan rempah-rempah. Jadi setelah beberapa lama, maka hubungan terputus antara 6 penghulu ini. Jadi terniatlah oleh mereka untuk berkumpul, mengadakan musyawarah. Di dalam catatan nenek mama tadi saya baca, telah lama kita ada dalam buku saya, telah lama kita tidak berhubungan, maka sekarang kita membuat kesepakatan, marilah kita bersama-sama bersatu padu, yaitu mendirikan sebuah kerajaan Kuntu. Apakah Kuntu yang dalam nenek mama disebut dalam catatan nenek mama ini sama dengan kerajaan Koto Tinggi yang dipimpin oleh Raja Darah Putih yang anaknya bernama Putri Lumbulan, yang panglima perangnya bernama Datuk Sigamato? Inilah sama-sama perlu kita lanjutkan pengkajian ini bersama para nusa anak saya, para saudara, pemuda, pelajar. Mari kita gali sejarah kampung kita. Nah, inilah dia awal mula terjadi berdirinya kerajaan Kuntu Kampar yang menurut cerita itu belum dipengaruhi oleh agama Islam, yaitu 6 kaum. Nah, jadi kerajaan Kuntu Kampar didirikan oleh penghulu yang 6 kaum
yang berpisah dari rombongan 50 tadi. Iya. Nah, singkat cerita, yang 44 yang meneruskan ke hulu itu, konon itulah yang menjadi Andiko 44, yang juga berhubungan dengan Sriwijaya. Karena saya pernah juga mendengar pendapat para ahli sejarah bahwa Sriwijaya itu bukan nama kerajaan, tetapi nama persatuan kedatuan-kedatuan yang ada di wilayah Sumatera ini. Kedatuan-kedatuan itu dipimpin oleh penghulu. Jadi kalau sekarang ini mungkin semacam PBB lah. Nah, kedatuan itu masing-masing berdaulat. Tidak mengakui raja Sriwijaya, tidak begitu, tapi semacam persatuan. Begitulah kira-kira. Kemudian berikutnya itu tentang berdirinya kerajaan Kuntu Kampar, yang mungkin ada hubungannya dengan kerajaan Koto Tinggi. Nah, kalau di sini saya baca di pertanyaan ini, siapa itu Aditya Warman? Nah, diberitakan pula di sebuah referensi yang saya baca itu bahwa kerajaan Kuntu Kampar ini telah mengalami pasang surut dan jatuh bangun. Kalau kerajaan Kuntu Kampar pertama itu mengaruhi agama Hindu, dan berikutnya mulailah masuk pengaruh Islam. Bahkan Kesultanan Kuntu Kampar, Kesultanan Islam Kuntu Kampar ini konon kabarnya jatuh bangun pula. Ada pertama kali muncul berasal dari rombongan Fatimiyah Mesir, ya Raja Mamaluk katanya, dan mendirikan kesultanan. Konon kabarnya Kesultanan Kuntu Kampar ini sudah ada 4 sultan di sana yang berkuasa, atau disebut dengan dalam referensi itu Sultan Perkasa Alam. Keempat-empatnya itu bergelar Perkasa Alam. Konon kabarnya Islam pertama yang masuk ke Kuntu itu berpaham Syiah. Wallahu a'lam. Nah, kita belum, cuma bukti-bukti kecil yang bisa kita amati, misalnya bubur Asyura itu kan ada benang merah misalnya. Jadi menurut sejarah Islam itu pertama itu dibawa oleh paham-paham Syiah. Nah, kemudian jatuh, diserang oleh pasukan Gagak Jauh. Nah, konon kabarnya Gagak Jauh ini kita hubungkan dengan ekspedisi Pamalayu yang ada ditulis di buku-buku sejarah, yaitu penguasaan wilayah oleh bala tentara kerajaan Singosari. Nah, sampai pula ke daerah Kuntu, di orang-orang Kuntu menceritakan itu sebagai Gagak Jauh. Nah, kalau diterjemahkan rupanya orang Baga dari Jawa. Nah, Gagak Jauh kata orang tua, Gagak Jauh. Rupanya artinya orang Baga dari Jawa. Nah, mereka berkuasa waktu itu dan membawa putri raja sebagai persembahan untuk rajanya di Jawa. Panglima perang tadi membawa putri raja sebagai persembahan untuk rajanya di Jawa. Karena kebiasaan orang-orang dulu kan gitu, kalau daerah itu ditaklukkan, ada semacam upeti. Salah satunya upeti putri raja. Putri raja Kuntu Kampar atau kerajaan Koto Tinggi ini dibawa ke kerajaan Singosari, dinikahkan dengan anak raja di sana. Maka konon kabarnya di situ pula terjadi kesepakatan Nini Mama. Ketika anak raja tadi dibawa disandra pergi ke Jawa, bermusyawarahlah anak nenek Mama. Konon kabarnya disitulah diputuskan
suku itu kepada ibu. Ya. Mengapa di situ diputuskan? Supaya anak raja yang dibawa ke Jawa tadi nikah dengan sultan di sana, anak raja, anaknya nanti diharapkan bisa dinobatkan di kampung halaman. Itulah konon rupanya Aditya Warman itu adalah anak dari putri raja yang dinikahkan di Jawa. Jadi Aditya Warman itu keturunan raja Jawa, tapi ibunya Kuntu gitu, atau ibunya Melayu. Di dalam referensi internet itu dikatakan Melayu gitu saja. Jadi Aditya Warman datang ke Kuntu. Dalam catatan nenek mama tadi saya baca, Datuk Siramato Panglima Perang tidak senang, akan tetapi Raja Darah Putih sudah tahu bahwa Aditya Warman itu adalah keturunan Kuntu. Jadi berkatalah Raja Darah Putih bahwa Datuk, sekarang kerajaan saya serahkan kepada yang punya. Dalam catatan nenek mama tuh. Karena Datuk Darah Putih tahu Aditya Warman itu adalah putra mahkota dari Singosari, ibunya orang Kuntu. Begitulah cerita Aditya Warman ini. Membuat Datuk Siramato tidak senang, maka bertitahlah Raja Darah Putih sekarang. Jadi menurut cerita, setelah diserahkan kerajaan Kuntu Kampar kepada Aditya Warman, maka Aditya Warman berafiliasi atau bergabung dengan Sriwijaya tadi. Jadi Datuk Siramato katanya dalam cerita itu dinobatkan menjadi Panglima Sriwijaya bagian hulu. Salah satu dari bab itu adalah legenda Datuk Siramato dari Kuntu Kampar, Panglima Sriwijaya, Panglima Sriwijaya bagian hulu. Itu dia ceritanya. Jadi pernah katanya Datuk Siramato itu berperang di Palembang. Istrinya orang Palembang. Suatu saat istrinya meninggal dalam keadaan perang, maka dia pulang kampung ke Kuntu. Dan diceritakan pula saat pulang kampung di Kuntu itu berkelahi dengan raja. Di cerita nenek mama orang tua itu dikatakan, nah sekarang kita misteri bagi kita, berkelahi dengan raja ini, dengan gajah ini. Konon kabarnya Datuk Siramato itu berkelahi dengan gajah mati, dia pun menembuskan napas terakhir. Makamnya ada di Kampung Kuntu, di seberang. Ada namanya wilayah itu Lubuk Kobun namanya. Di tepi tebing Lubuk Kobun itulah makam Datuk Siramato. Tapi karena sering banjir, maka makam itu terkena abrasi dan dulu disemen oleh warga. Dan sekarang semennya itu sudah runtuh ke dalam air dan tidak ditemukan lagi, dan belum ada usaha untuk membinanya kembali. Itulah sejarah Datuk Siramato. Di Kuntu disebut juga seorang panglima, yaitu Panglima Sriwijaya bagian hulu. Selain dari Siramato tadi kan diceritakan juga ada Datuk Tamat Kaji, ada Datuk Mentai, itu apa hubungannya? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa perkembangan kebudayaan Islam itu di Kuntu itu sudah berlangsung lama dan telah terjadi jatuh bangun. Jadi para ahli sejarah mengatakan bahwa kepemimpinan atau pengaruh Islam di Kuntu, terutama Syekh Burhanuddin, sudah berlangsung, dan bahkan Syekh Burhanuddin menurut orang tua, kalau orang tua di Kuntu mengatakan bahwa
kehalifaan itu dibentuk oleh Saburhanuddin Iya. Iya. melalui itu Tarekat Naqsabandi. Iya. Di dalam Tarekat Naqsabandi kita akan mengenal Iya. sebuah ajaran atau pendidikan Iya. apabila berhasil akan diberi gelar khalifah. Iya. Jadi kerajaan Gunung Sahilan Iya. membagi wilayahnya menjadi khalifah. Katanya ada 5 khalifah, 4 Iya. khalifah di Mudia, Iya. itu batasnya Lubuk Cimpur, Iya. Teluk Paman, itu Iya. batasnya khalifah di Mudia. Lubuk Cimpur ke Hilir, itu batasnya khalifah Kampar Iya. Kiri yang wilayahnya kedudukannya di Gunung Iya. Sahilan. Iya. Adapun Datuk Tamat Kaji yang makamnya juga sudah kami temukan, makam Datuk Mantari nanti akan kita visualkan. Dan makam Syekh Burhanuddin ini adalah yang masih tersisa Iya. daripada makam-makam Islam lama yang Iya. disebutkan sejarawan tadi. Iya. Karena makam-makam lama itu konon kabar dulunya sangat eksklusif. Iya. Ada makam yang dibuat dari batu pualam yang mahal. Iya. Nah, nanti kita akan lihatkan gambarnya. Dan makam-makam itu karena terjadi peperangan, jatuh bangun, terjadi penjarahan. Iya. Saya baca di sebuah referensi bahwa batu-batu pualam itu di samping dijarah oleh manusia waktu perang, orang yang menang menjarah yang kalah, Iya. juga dijarah oleh penduduk setempat. Bahkan katanya batu-batu pualam itu dibuat untuk tempat menghempaskan getah. Iya. Kalau dulu kan mata pencarian orang menaki membuat getah keping. Iya. Getah keping itu membuat kepingannya itu harus dipijak di benda keras Iya. supaya gepeng dia. Di dalam referensi saya baca batu-batu pualam dari makam raja-raja itu Iya. dibuat untuk menghempaskan getah keping. Iya. Dalam referensi itu. Penjarahan, jadi Datuk Tamat Kaji ini adalah yang masih tersisa Iya. dari penjarahan-penjarahan tadi. Iya. Sebenarnya makam-makam itu ribuan. Iya. Tapi karena sudah dijarah, tinggallah yang batu-batu nisan Iya. sungkai saja lagi. Iya. Yang makam-makam raja, makam sultan punah, habis, hancur dijarah. Iya. Yang kedua katanya yang membuat hancurnya makam-makam itu adalah sangat antusiasmenya Iya. tahun 30-an itu masyarakat menanam karet. Iya. Semua wilayah ditanam karet sembarangan saja. Iya. Di pinggir-pinggir sungai ditanam karet. Maka di dalam lokasi makam itu ditanam karet. Iya. Kadang-kadang karet itu tumbuh sendiri. Iya. Jadi kata para ahli, ada seorang Belanda yang meneliti tahun 30-an, saya lupa namanya. Makam-makam itu hancurnya disebabkan oleh akar-akar pohon karet. Iya. Iya. Di samping dijarah oleh manusia, hancurnya makam-makam eksklusif Iya. yang bernilai tinggi yang menggunakan batu pualam itu, Iya. salah satunya adalah penanaman karet secara masif Iya. tahun 30-an. Iya. Karena tahun 30-an mulai orang mengenal karet sebagai hasil alam. Iya. Nah, jadi saya bisa membuktikan penjarahan terbaru Iya. tahun 90. Ini akan saya visualisasikan di sini gambar batu nisan Aceh, salah satu makam di komplek Kubur Raja Muara Sontan. Iya. Di situ bertuliskan tahun 90 terjadi waktu itu pemilihan kepala desa. Jadi masyarakat menumpuk ke TPS-TPS, Iya. menyalurkan suara. Tidak ada yang pergi memotong, Iya. tidak ada yang pergi ke ladang, tidak ada yang pergi ke kebun. Iya. Di situ ada terjadi penjarahan. Iya. Makam raja di Muara Sontan yang berbatu nisan Aceh itu rupanya pada saat lengang di sana digali. Iya.
Setelah terjadi pemilihan kepala desa, besok paginya orang mulai ke ladang, mulai ke kebun, nampaklah itu lubang. Iya. Kuburan tadi berlubang. Hmm. Nah, gemparlah seluruh negeri. Kubur raja digali, kubur raja digali. Nah, datanglah waktu itu orang kecamatan Upika. Di situ tergeletak batu nisan Aceh yang bertulisan Arab Melayu tadi. Iya. Nanti akan kita lihat gambarnya. Di situ saya buktikan penjarahan. Batu nisan itu dipecahkan. Tapi mereka tak sanggup, hanya memecahkan sebagian saja. Jadi sompellah batu nisan itu. Barangkali mereka ingin mengetahui apa itu isinya batu nisan. Mungkin dalam kepalanya itu isinya emas. Karena sejarah-sejarah nenek moyang, batu-batu pualem, kubur-kubur raja itu mahal harganya. Jadi mereka coba menggali. Mungkin apakah mereka menjumpai sesuatu dalam kubur, kita tidak tahu. Orangnya tidak tahu. Cuma kampung sudah heboh. Nah, maka batu nisan itu 2 dulu tuh. Diselamatkan UPK, UPK Kecamatan, Koramil, Kapolsek, dan Kandek Dikbudcam diwakili oleh penilik waktu itu Bapak Bustamir almarhum, membawa ke kantor Kandek Dikbudcam lipat kain. Ada 2 buah. Tahun 2018 kantor itu tidak dihuni lagi, sudah dibalut semak-semak. Saya dan kawan-kawan mencari batu nisan itu dan dijumpai 1. Nah, itulah bukti penjarahan. Jadi makam-makam batu-batu nisan itu semua habis dijarah. Contohnya yang tahun 90 ini. Sampai mungkin tidak mampu dia memecahkan semuanya. Sebahagian saja sompel, berhenti dia lagi. Ditemukan itu bukti-bukti penjarahan. Jadi jatuh bangunnya Kesultanan Kuntu Kampar ini diiringi dengan penjarahan yang secara masif. Itulah dia Kesultanan Kuntu Kampar yang disebut di dalam buku sejarah Riau yang ditulis oleh Muhtar Lutfi dan kawan-kawan dan Mahdini. Jadi kalau tadi itu kerajaan Kuntu atau Kesultanan Kuntu itu memiliki wilayah Kampar kiri, Kampar kanan dan 50 kota. Itu apa hubungannya kerajaan Kuntu dengan kerajaan Rokan yang ada tempo dulu itu? Baik. Di dalam sejarah Riau itu dikatakan Aditya Warman menyerang Kuntu Darussalam waktu itu sudah Islam. Mungkin tidak karena kuatnya Aditya Warman sudah Majapahit tuh. Karena kuatnya bala tentara Majapahit, mungkin tak seimbang. Maka orang-orang Islam, raja-raja, masyarakat, penduduk-penduduk Muslim mengungsi ke hulu. Nah, di sana dikatakan orang-orang Islam mengungsi ke hulu sungai melalui Batu Sasak, melalui Pangkalan. Ada yang sampai di Rokan, Ampat Koto. Di sana di buku sejarah Riau diceritakan waktu itu di Rokan Ampat Koto sudah ada pemerintahan Raja Said katanya. Melalui keturunan raja dari Kuntu ini pula masyarakat Rokan dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Jadi menurut sejarah Riau, Islam di Rokan berasal dari Kuntu. Jadi bisa jadi raja-raja keturunan raja dari Kuntu ini bisa juga menjadi memerintah di sana setelah Islam. Dan pada abad ke-18 ada seorang keturunan raja datang ke Kuntu. Di dalam sejarah Gunung Sailan disebut Rajo Bujang. Katanya dia mengaku dari Pagaruyung. Tadi saya ceritakan Aditya Warman menyerang Kuntu. Lalu nanti Aditya Warman diserang pula oleh kerajaan Islam Berumun.
Iya. Nah, jadi Islam dan Hindu itu bergonta-ganti. Iya. Aditya Warman diserang oleh kerajaan Islam Barumun, Iya. melarikan diri pula ke arah hulu. Iya. Dan konon Aditya Warman inilah yang mula-mula mendirikan kerajaan Pagaruyung. Iya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya tidak cukup waktu untuk Iya. menceritakan ini, Iya. tapi kita ambil poin-poinnya saja dulu. Iya. Jadi yang penting Islam dirokan kata Iya. kata sejarah Riau dari Kuntum. Iya. Bacalah Iya. sejarah Riau, Mukhtar Lutfi Iya. dan Mahdini. Nah, Silakan baik. dibaca. Nah, baik, tadi kan ada di zaman kedatangan Syekh Burhanuddin Ya, yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i itu, dialah yang membentuk khalifah-khalifah. ya, Jadi ada 4 di hulu, Khalifah Ludai, ya. Khalifah Songgan, Khalifah Ujung Bukit, Bukit. dan Khalifah Kuntu. Kuntum. Kemudian ada khalifah yang di daerah Kampar Kiri, hilir ini atau wilayah istana. wilayah istana. Nah, ini disebutkan bahwa kekhalifahan Kuntu yang kemudian menjadi kerajaan Kuntu. Kemudian apakah benar bahwa kekhalifahan itu merupakan cikal bakal, ya, bahkan kekhalifahan dan kerajaan Kuntu merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Gunung Silan. Apa pula bukti sejarah yang akurat mungkin bahwa kerajaan Gunung Silan itu adalah terjadi setelah kerajaan Kuntu Kampar ini? Ya, baik. Kita tidak menemukan referensi yang menyatakan kapan kerajaan Gunung Silan itu berdiri. Iya, iya. Kita hanya menemukan kerajaan itu sudah ada. Iya. Dalam sejarah Riau juga tidak dicantumkan kapan berdirinya. Iya. Akan tapi terjadi 2 versi. Versi nenek mama Iya. Kampar Kiri menyebutkan bahwa kerajaan Gunung Silan itu berdiri atas inisiatif Iya. khalifah yang Baompe di Mudi. Iya. Nah, khalifah yang berlima itu yang kelima belum. Iya. Yang ada empat khalifah. Tapi kalau kita teliti sejarah Islam, Iya. Khalifah Ur-Rasyidin kelima. Iya. Bisa jadi kerajaan Gunung Silan itu kerajaan Islam dulu. Iya. Iya. Mendelegasikan wewenangnya Iya. kepada 5 khalifah itu berasal Iya. dari Khalifah Rasyidin. Iya. Khalifah Rasyidin kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan yang resmi. Iya. Hasan tidak beberapa lama. Nah, jadi 5 khalifah dalam Islam diakui 5 khalifah. Nah, bisa jadi ini menjadi referensi dalam kerajaan Gunung Silan ini. Iya. Mendelegasikan wewenangnya kepada 5 khalifah. Iya. Bisa jadi ini masih harus kita perdalam. Iya. Kemudian jadi waktu itu khalifah disebut dalam buku catatan Imam Khalifah Nan Baompe di Mudia, Iya. Kuntu, Ujung Bukit, Iya. Songgan, Ludai. Ludai. Iya. Nah, ada penghulunya di situ, Iya. ada khalifahnya. Iya. Jadi berdirinya kerajaan Gunung Silan atas inisiatif Iya. Khalifah yang Baompe di Mudia Iya. dengan cara Iya. menjemput Iya. anak raja Pagaruyung. Iya. Dikisahkan di sana bermacam-macam dan perundingannya alot sekali. Dan bolak-balik. Iya. Orang secara diplomasi sudah diusahakan dan terkenal katanya yang diplomasinya mumpuni itu Iya. Datuk Nyato dari Domo. Iya. Mengapa gelarnya Datuk Nyato? Ini pula yang menyebabkan dia yang tahu anak raja, yang menyatakan betul itu anak raja, menyatokan itu betul anak raja. Makanya gelarnya Datuk Nyato. Iya. Orangnya cerdik, berunding, bernegosiasi. Iya. Jadi dibawalah anak raja itu naik turun bukit barisan, naik sampan. Konon kabarnya yang pertama di bawah dilakukanlah sembah raja. Iya. Setelah diadakan upacara sembah raja,
mati ceritanya. Kejadian berulang-ulang. Jadi sampailah Datuk Nyato inilah yang baru bisa betul-betul membawa anak kandung Raja Pagaruyung. Karena rupanya anak itu hanya satu orang, satu-satunya putra mahkota. Jadi mula-mula dikirimnya juga mungkin familinya. Sampai di wilayah Kampar Kiri disembah mati, itu ceritanya. Sampai terakhir setelah Datuk Nyato yang membawa anak raja, maka selamat. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kerajaan Gunung Sahilan. Mengapa dinobatkan di Gunung Sahilan? Mengapa tidak di Kuntu? Nah, karena asal wilayah kan wilayah kerajaan Kuntu nih. Menurut analisis sebagian para cerdik pandai, ini berpengalaman dari penguasaan rantau, supaya rantau Kampar Kiri bisa dikuasai, bisa dilindungi dari serangan dari luar. Karena kerajaan Kuntu Kampar telah mengalami jatuh bangun diserang pertama oleh Singosari, ekspedisi Pamalayu I, dari kerajaan Arubarumun, Aditya Warman, ekspedisi Pamalayu II. Jadi telah mengalami serangan-serangan yang datangnya dari hilir, dari laut, angkatan laut. Jadi menurut para analisis, itulah sebabnya ibu kota diletakkan di Gunung Sahilan, supaya terjadi mengamankan rantau. Jadi kalau ada serangan cepat diketahui. Jadi kesimpulannya adalah bahwa betul kerajaan Kuntu itu merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Gunung Sahilan. Dan memang itu awalnya inisiatif dari khalifah yang berempat gitu kan, yang berempat, Demudi. Tidak termasuk khalifah yang kelima yang ada di Lubuk Cimpur ke hilir itu ya. Dia oleh karena itu jelas bahwa kerajaan Gunung Sahilan Darussalam itu adalah berdiri setelah masuknya Islam yang bermazhab Syafi'i ini Dan bahkan kerajaan Gunung Sahilan itu bisa disebut kerajaan Islam. Karena dasar hukumnya Islam. Di dalam adat disebut adat bersedi syarak, syarak bersedi kitabullah. Setelah datang Islam, adat itu digantikan syarak. Undang-undang adat tidak ada lagi, syarak menggantikannya. Adat itu adat Islam yang berlaku, yang dianut begitu. Jadi memang, ini bukti daripada pengaruh Syekh Burhanuddin juga. Nah, jadi kalau ada orang bertanya apa peran Syekh Burhanuddin terhadap terbentuknya kerajaan Gunung Sahilan, khalifah tadilah. Khalifah kan bentukan Syekh Burhanuddin, berasal dari Tarikat Naksabandi, yang diamalkan oleh orang-orang murid-muridnya dan diberi gelar khalifah. Nah, itulah yang dapat kita jelaskan daripada kronologi kerajaan Kuntu Kampar dan kerajaan Gunung Sahilan. Jadi kerajaan Gunung Sahilan itu memang sudah tidak ada lagi karena memang sudah menyatakan diri masuk ke dalam LKNI, NKRI. Tapi walaupun begitu bahwa kerajaan Gunung Sahilan itu tetap eksis, tapi dia membawa adatnya gitu ya. Jadi tidak lagi dia raja pemerintahan, tapi dia adalah raja adat. Jadi kalau sekarang tuh masih ada rajanya di sana. Kita kenal itu ada Tengku Tengku Nizar itu dia raja adat, yang sejatinya memang adat istiadat di Kampar Kiri itu tetap dipelihara dan dibina oleh pemerintah daerah sebagai pengejawantahan daripada pengakuan kita bahwa adat itu bersindika syarak itu ya. Nah baik, barangkali untuk episode yang pertama ini sekian dulu pertemuan kita, dan akan kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Saudara penonton, demikian wawancara saya dengan penulis buku Kerajaan Kuntu Kampar, yaitu Saudara Zainal MPD, yang diharapkan bisa membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa dulu memang banyak sekali kerajaan-kerajaan di Riau. Nah rupanya termasuk adalah Kerajaan Kuntu
awalnya kerajaan yang berbasis atau bukan Islam, kemudian berkembang terus menjadi kerajaan Islam, dan endingnya adalah terbentuknya kerajaan Islam Gunung Sahilan Darussalam. Semoga pertemuan kita pertama ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.